Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan soal nomor 2. Baiklah, di sini untuk soal nomor 2 itu sebuah rangkaian penyara gelombang penuh 3 fasa dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 480 volt per line-nya dan dihubungkan dengan beban resistif 25 ohm. Di sini untuk dicari tentukan besar tegangan dan arus beban dari penyara ini. Di mana sudah diketahui tegangan per line-nya itu 480 volt dan resistensinya itu 25 ohm. Jadi di sini kita mencari tegangan dan arus beban, mana bisa kita sebutkan CPL yaitu dengan rumus tegangan maksimum akar dari 3/2 ditambah 9 akar 3/4 pi, di mana eh, untuk akar ini, akar 3/2 tambah 9 akar 3/4 ini, kita hitung terlebih dahulu itu mendapatkan nilai 1,655 Vm. Dimana Vm-nya kita masukkan, karena ini 3 fasa, jadi 480 akar 3. Jadi hasil dari operasi perkalian ini, kita mendapatkan nilai tegangan beban itu sebesar 1375,94 volt. Terus yang kedua kita mencari nilai arus beban, di mana arus beban ini kita hitung arus setiap fasanya 2S sama dengan arus maksimum dikalikan dengan akar dari 2 per V dikali dengan V per 6 ditambah akar 3/4. Di sini hasil dari akar ini kita cari terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai 0,781 arus maksimum. Jadi setelah itu kita cari terlebih dahulu arus maksimumnya, karena belum diketahui arus maksimum itu tersendiri. Cara mencarinya itu dengan rumus 1,73 tegangan maksimum dibagikan dengan resistensi, di mana hasil dari pembagian ini kita mendapatkan nilai 57,5318 ampere. Dan karena sudah mengetahui arus maksimumnya, kita di sini tinggal masukkan. Jadi 0,781 dikalikan dengan 57,5318 itu mendapatkan nilai 44,9332 ampere. Setelah itu, di sini saya akan mencobanya dengan simulator PCM, software PCM, yang dimana di sini sudah saya rangkai. Itu merupakan rangkaian 3 fasa, penyara gelombang penuh 3 fasa, yang dimana nanti saat fasa ini diaktifkan itu salur arus itu mengalir dari D1 masuk ke D6, dan nanti dari ini fasa yang ketiga ini itu bisa fasa kuning ya. Ini kita misalkan merah, biru, kuning. Jadi mana setelah masuk ke fasa kuning itu balik lagi ke fasa biru dan masuk ke eh, dioda D3, dan dioda D3 ini mengalir ke beban, lalu setelah mengalir ke beban itu masuk ke eh, D2. Setelah D2 itu mengalirkan ke pasa merah, di mana nanti stok pasa merah itu mengalirkan ke pasa kuning, lalu eh, dari ini harusnya masuk ke D5. D5 lalu D5-nya itu mengalir ke beban, arusnya itu mengalir ke beban dan langsung masuk ke dioda 2 dan masuk ke fasa yang ini apa, merah. Jadi di sini akan kita coba simulasikan bentuk gelombangnya yang dihasilkan seperti apa. Ini tinggal kita run simulation. Jadi di sini terdapat sinyal dari gelombang dari tegangan masukan dan tegangan keluaran. Jadi di mana ini merupakan tadi fasa merahnya, dan ini fasa biru, dan ini fasa kuning. Tapi di sini berwarna hijau, tidak apa-apa. Terus di sini untuk hasil keluarannya bisa dilihat itu sesuai dengan gelombang inputnya itu seperti ini. Jadi alurnya itu mengikuti setiap pertemuan dari gelombang pasanya. Baiklah, sekian dari penjelasan soal nomor 2. Kita lanjutkan penjelasan di nomor 3.